Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai. Pada sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang persoalan bersama yang kita hadapi di Bali dan juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Seluruh masyarakat Bali yang saya hormati, bahwa sampai dengan hari ini penyebaran COVID-19 baik di Bali, di Indonesia maupun di dunia masih terus berlanjut dan belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Oleh karena itu, maka saya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali, juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Bali ini, menyampaikan informasi yang penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama adalah karena kita mengetahui bahwa salah satu sumber risiko kita yang berpotensi menimbulkan peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Bali ini adalah sahabat-sahabat kita yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Oleh karena itu, maka strategi yang terus kita lakukan adalah menguatkan terus-menerus proses screening, proses pemeriksaan di pintu masuk kita. Ya, sebelumnya pintu masuk strategis kita adalah Bandara Ngurah Rai, baik di kedatangan internasional maupun di kedatangan domestik. Maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini, baik dari unsur pemerintah daerah, dari unsur TNI, Polri, dari unsur pemerintah pusat, yakni KKP, otoritas Bandara Ngurah Rai dengan segenap unsur yang ada di sana, bersama-sama bersinergi melakukan upaya-upaya pemeriksaan yang semakin ketat, dan kita evaluasi terus-menerus. Apapun yang kita temukan hari ini sebagai kelemahan, maka kita evaluasi untuk kita sempurnakan lagi. Jadi upaya untuk memperkuat screening untuk pengawasan pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai dari hari ke hari kita perbaiki, kita sempurnakan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar semua orang yang datang dari luar negeri, baik itu warga negara asing yang sekarang ini sudah mulai sangat menurun jumlahnya, maupun saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang pernah bekerja di luar negeri, harus kita pastikan bahwa mereka sebelum pulang ke kampung halamannya, kita pastikan mereka negatif COVID-19. Oleh karena itu, maka penyempurnaan pemeriksaan terus kita lakukan. Dalam beberapa hari ini, dalam 4 hari, mulai kemarin, hari ini, besok dan lusa, atas amanah dari Gugus Tugas Nasional, kita juga menerima PMI yang pulang di Pelabuhan Benoa. Ini adalah amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Nasional agar Provinsi Bali memfasilitasi kepulangan para pekerja migran kita di Pelabuhan Benoa. Untuk itu, maka upaya screening juga kami lakukan di Pelabuhan Benoa. Seluruh PMI yang berada di kapal pesiar yang akan berlabuh di Pelabuhan Benoa, kita lakukan rapid test dengan baik untuk mengetahui atau mengidentifikasi yang mana positif, yang mana negatif. Sesuai dengan kesepakatan antara Bupati dengan Wali Kota Sebali, Bupati Sebali, maka yang positif itu menjadi tanggung jawab provinsi untuk menanganinya. Sementara yang negatif kita kembalikan ke kabupaten kota untuk dilakukan karantina oleh pemerintah kabupaten kota di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota. Untuk PMI yang tidak berasal dari Bali, maka kita sudah berbagi tugas. Pemerintah pusat lewat Gugus Tugas Nasional sudah menugaskan Kepala BP3 TKI ya, bersama-sama dengan agen atau prinsipal dari kapal pesiar itu untuk memfasilitasi kepulangan PMI non-Bali ini secepat mungkin. Jadi kita terus mengupayakan agar para PMI yang bukan berasal dari Bali ini setelah tiba di Benoa mengikuti proses pemeriksaan yang ketat, maka difasilitasi untuk segera pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Jika pada hari itu mereka mendapatkan
tiket pesawat ke kampung halamannya, maka hari itu juga diberangkatkan. Jika hari itu belum ada jadwal penerbangan ke daerah itu, maka kita upayakan paling lambat besoknya sudah terkirim. Jadi tidak akan ada PMI asal daerah lain yang lama-lama di Bali, tidak akan ada. Dan ini sudah menjadi komitmen antara Gubernur Bali dengan gugus tugas nasional. Oleh karena itu, maka tentu kami mengharapkan pemahaman dan juga dukungan semua pihak. Perbedaan-perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tetapi ketika pemerintah sudah mengambil keputusan, maka sebagai aparat pemerintah kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, karena jumlah kasus yang positif ini masih memperlihatkan angka pertambahan dari hari ke hari, baik yang disumbangkan atau baik yang berasal dari PMI yang pulang dari berbagai negara, maupun karena transmisi lokal atau karena datang dari daerah terjangkit, masih memperlihatkan penambahan, maka kita semua masyarakat Bali harus tetap waspada. Waspada untuk melindungi diri kita, waspada untuk melindungi anggota keluarga kita, untuk melindungi masyarakat kita. Karena itu kami tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Bali untuk selalu menggunakan masker, terutama sekali ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, tetap harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, kemudian disiplin menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dengan orang lain, serta sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah. Ini penting sekali, karena ini adalah cara-cara yang mudah, cara-cara yang mudah dipahami, cara-cara yang tidak membutuhkan biaya mahal, cara-cara yang tidak menimbulkan risiko yang tinggi. Tetapi kalau dilakukan dengan penuh disiplin, maka akan efektif untuk meredam penyebaran COVID-19 ini. Demikian informasi arahan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan melaporkan tentang perkembangan kasus COVID-19 ini di Bali. Yang pertama, saya menyampaikan kabar gembira bahwa hari ini dilaporkan oleh rumah sakit ada 4 orang sahabat kita, saudara kita yang sembuh atau pulih dari COVID-19 ini. Mereka itu adalah 2 orang yang tadinya positif karena imported case dan juga 2 orang karena terjangkit dari daerah lain. Ini tentu menggembirakan karena ternyata bisa sembuh. Tentu yang sembuh ini adalah disiplin melakukan perawatan, disiplin menjaga kesehatannya sehingga bisa sembuh. Astungkare untuk jumlah kasus yang meninggal tidak ada pertambahan. Jadi cukup 2 orang asing itu saja. Kita berharap warga kita tidak ada yang sampai demikian. Sementara yang masih dalam perawatan hari ini berjumlah 86 orang tersebar di 11 rumah sakit dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian untuk kasus yang positif saya informasikan juga hari ini ada laporan ada 11 orang pertambahan kasus positif. 11 orang itu adalah dari pekerja migran Indonesia atau PMI 8 orang, kemudian 2 orang dari transmisi lokal dan 1 orang dari daerah terjangkit. Yang PMI 8 orang ini tentu statusnya adalah imported case, jadi tidak terinfeksi di Bali, tapi dia bawa dari luar. Nah, sehingga secara akumulatif sampai hari ini jumlah sahabat kita, saudara kita yang positif terinfeksi COVID-19 menjadi 124 orang. 124 orang ini dapat saya jelaskan secara lebih detail lagi. Yang pertama adalah WNA bertambah 1 orang. Kemarin beberapa hari yang lalu terus saya sampaikan WNA itu 7 orang. Hari ini ada pertambahan kasus 8 orang. Saya ulangi, hari ini ada pertambahan kasus 1 orang sehingga menjadi 8 orang. 1 orang ini adalah orang yang kemarin dilaporkan masih dalam investigasi. Ya kan, kemarin kan saya laporkan ada 5 orang yang masih investigasi. Dan saat ini sudah selesai dilakukan investigasi, 1 orang itu adalah warga negara asing. Dia adalah pilot dari suatu maskapai penerbangan yang
tiba di Bali, setelah diperiksa, diambil swabnya, lalu dinyatakan positif. Tetapi orang ini sudah kembali ke negaranya. Jadi meskipun pertambahan positif 1 orang warga negara asing, tapi orang ini sudah tidak ada di Bali. Hanya saja hasil tes swabnya baru keluar. Kemudian warga negara Indonesia sebanyak 116 orang. Terdiri dari imported case sebanyak 81 orang. 81 orang imported case ini pun dapat saya rinci lebih detail lagi, terdiri dari 77 orang PMI dan 4 orang non-PMI. Yang non-PMI ini maksudnya adalah bukan PMI, tapi orang yang bekerja atau pernah bertugas ke luar negeri, kemudian terinfeksi di sana, pulang ke Bali. Jumlahnya 4 orang. Kemudian yang berasal dari daerah terjangkit, artinya terinfeksi di daerah di luar Bali, kemudian di Bali memeriksakan diri, diambil swabnya, ketahuan positif sebanyak 14 orang. Selanjutnya dari transmisi lokal menjadi 21 orang. Nah, apa maknanya ini? Nah, maknanya adalah dari 124 orang yang positif terinfeksi COVID-19 ini, sebanyak 81 orang tidak terinfeksi di Bali. 4 tapi berasal dari luar negeri. Saya ulangi, dari 124 orang yang positif terinfeksi COVID-19 ini, 116 orang adalah WNI, kemudian saya rinci lagi, 81 orang terinfeksi di luar negeri. 14 orang terinfeksi di luar daerah Bali. Sedangkan yang murni terinfeksi di Bali adalah 21 orang. Itu melalui transmisi lokal. Ya, angka ini bertambah dengan kemarin. Karena angka transmisi lokal ini memperlihatkan tanda-tanda peningkatan, maka saya akan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita komit untuk menjaga supaya transmisi lokal ini tidak bertambah lagi. Karena transmisi lokal ini terjadi melalui kontak antara yang positif dengan yang lainnya, maka cara menghindarinya adalah tentu dengan menghindarkan diri dari kontak dengan orang lain. Menghindarkan diri kontak dengan orang lain bisa dilakukan dengan menjaga jarak, dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Mudah-mudahan ini bisa kita terus-menerus lakukan, meskipun ini sudah lama waktunya, mudah-mudahan masyarakat tidak pernah bosan untuk terus-menerus mengikuti arahan ini. COVID-19 ini adalah persoalan di seluruh dunia, karena itu kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama yang lain. Yang harus kita bangun adalah gotong royong dan kebersamaan untuk memahami persoalan ini, lalu saling berkontribusi untuk memberikan upaya-upaya yang saling bersinergi satu sama lain untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, mengurangi, menekan, atau bahkan meniadakan transmisi lokal ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk meyakinkan masyarakat bahwa COVID-19 ini bisa dicegah penularannya melalui disiplin menerapkan perilaku hidup bersih sehat, sebagaimana yang saya katakan tadi. Sedangkan untuk penambahan kasus yang imported case dari PMI tentu menjadi tugas pemerintah Provinsi Bali untuk terus-menerus mempertebal, dan mempertebal lapisan-lapisan pengawasan di pintu-pintu kedatangan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, sehingga penyebaran COVID-19 di Bali ini bisa kita kendalikan dengan baik dan masyarakat kita selamat. Selanjutnya kehidupan kita bisa pulih kembali, sehingga segala penderitaan, ketidaknyamanan masyarakat ini bisa kita akhiri dalam waktu yang tidak lama lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.